Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi kali ini saya unboxing ditemenin sama Dek Moren. Ya sama aja sih, biasanya juga kalau misalkan lagi unboxing selalu ditemenin sama anak-anak. Nah, jadi kemarin saya tuh habis beli cetakan Krombol ini. Ini tuh ukurannya diameternya 10 cm kalau nggak salah. Untuk harga persatuannya itu 6.000. Nah, saya cuman beli 3 aja, nggak mau banyak-banyak. Terus untuk cetakan puding saya juga beli satu yang agak lumayan lucu gitu ya bentuknya. Untuk harganya itu sekitar 11.000. Jadi insya Allah kapan-kapan saya tuh pengen banget ya bikin Krombol ini. Tapi nggak tahu nih pakainya itu nanti puff pastry ataupun Danish pastry. Soalnya saya di rumah punyanya itu puff pastry. Oke, lanjut lagi ke videonya, ceritanya nanti lagi ya. Nah, kemarin kakak Alia tuh waktu lagi mainan nggak sengaja nginjek meja belajar. Nah, meja belajarnya itu patah di bagian kakinya, jadi udahlah saya beliin aja untuk kaki-kakinya. Alhamdulillah banget waktu saya ngeliat di Shopee ternyata tuh ada yang cuman ngejual kakinya aja. Nah, ya udah saya langsung beli tuh kaki meja lipat. Untuk harga sepasang tuh 17.000, tapi nggak sama bautnya. Soalnya kan saya mikirnya itu bautnya ada ya yang nempel di meja belajarnya. Jadi saya cuman ngambil yang biasa aja. Kalau misalkan pengen beli yang ada bautnya itu harganya sekitar 25.000 sepasang. Sayang banget kalau misalkan nggak dibeliin kaki mejanya gitu loh. Jadi nggak bisa digunakan lagi. Nah, lanjut, ini satu lagi unboxing baju buat adik Moren sama kakak Alia. Ini tuh baju Barbie yang lucu-lucu banget, harganya juga murce-murce banget. Untuk adik Moren kayaknya sih harganya sekitar 25 ribuan. Nah, kalau punya kakak Alia harganya itu sekitar 35 ribuan. Pokoknya saya tuh kalau beli baju kapelan kayak gini dua itu bayarnya cuma 35 ribuan aja dapat 2 pasang kayak gini. Nah, pastinya itu dapat cashback juga. Untuk cashbacknya itu lumayan banget, sekitar 19 ribuan. Untuk kakak Alia ini saya pilih ukuran XL. Nah, kalau punya adik Moren saya pilih ukuran S. Untuk bajunya ini tuh muat banget ya dipakai sama kakak Alia dan juga adik Moren, pas gitu, nggak kegedean nggak kekecilan. Oke, lanjut, di sini saya juga lagi unboxing lagi. Nah, di sini saya tuh habis beli cepol buat hijaban, tapi ternyata yang datang tuh warna biru, padahal saya ngekliknya itu warna hitam. Nah, kalau yang ini tuh ciput ya, saya pilih warna hitam, sengaja saya lebih suka pakai yang kayak gini nih. Nah, untuk cepol tuh harganya sekitar 7.000, kalau untuk ciput ini harganya itu murce banget 4.500. Oke, lanjut lagi ke videonya. Yeay, untuk paketan yang ditunggu-tunggu udah datang juga. Nah, ini paketannya itu beneran cantik banget, estetik banget. Untuk packingnya ini pastinya itu aman banget ya, soalnya double dose. Untuk garansinya itu resmi 1 tahun mesinnya. Nah, jadi ini tuh Meko transparan air fryer terbaru dengan sudut pandang 360 derajat. Nah, untuk pandangan transparan dan jelas terlihat kayak gini 360 derajat, teman-teman tuh dapat dengan mudah melihat proses memasak makanan secara jelas, memastikan setiap hidangan matang sempurna. Pastinya itu hemat listrik dan anti jeglek. Ini tuh dayanya sekitar 650 watt. Keamanannya juga terjamin, tersertifikasi SNI, lebih aman, dapat diandalkan, dan terjamin untuk digunakan. Kurangi minyak, lebih sehat, teknologi sirkulasi udara membantu mengurangi hingga 90% kadar lemak dalam makanan, membantu menjaga pola diet yang sehat dan efektif mengontrol kolesterol. Masak jadi lebih praktis, proses memasak tidak berasap dan tidak berbau sehingga mengurangi beban dalam membersihkan dapur. Masak jadi lebih praktis dengan pengaturan waktu hingga 30 menit. Nah, ini tuh children friendly ya, jadi air fryer tuh secara otomatis akan berhenti beroperasi saat keranjang ditarik keluar sehingga makanan dapat dibolak-balik selama proses memasak dan tidak membahayakan anak kecil. Desainnya itu estetik dan kapasitasnya juga besar, ini bisa muat sampai 5 liter dan dapat memenuhi porsi makan 6-8 orang. Nah, tadi teman-teman di awal juga udah lihat ya, jadi barang-barang yang didapatkan di dalam satu kotak tuh ada satu air fryer, satu sarung tangan anti panas, satu alas tahan panas, dan satu gelas ukuran kecil. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, di sini tuh ada fungsi pengingat untuk membalikan makanan. Jadi fungsi pengingat bekerja sesuai dengan jenis makanan, gak ada lagi nih makanan mentah ataupun gosong.
Di sini juga ada fungsi berhenti sementara, jadi bisa menambahkan bahan yang terlupa saat proses masak berlanjut, dan fungsi berhenti sementara akan otomatis hidup dan kembali memasak ke suhu sebelumnya. Untuk ketebalan kacanya itu 5 mm, tahan pecah, lapisan kaca tahan lama dan anti bau. Sudah lulus proses uji dan QC, ketebalan kaca 5 meter, tahan pecah, 100% kaca tanpa coating, tahan panas di suhu tinggi. Oke, lanjut lagi ya. Untuk penjelasannya udah jelas lah ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen ditanyakan, boleh banget komen di bawah. Insya Allah nanti pasti bakal saya bales. Nah, untuk link pembeliannya ada di description box yang paling atas. Oke, lanjut. Ini udah selesai aja ya bikin lava cake. Untuk lava cake-nya ini juga gampang banget ya. Jadi resepnya saya cuma pakai 1 butir telur, 5 sendok makan tepung terigu. Saya pakai 2 sendok makan air, terus juga pakai 2 sendok makan margarin yang udah dilelehkan. Sama saya pakai 2 sendok makan gula pasir. Udah kayak gitu aja ya untuk resepnya. Semua diaduk-aduk sampai merata. Nah, lanjut tinggal di air fryer aja di suhu 200 derajat. Untuk waktunya itu sekitar 10 menit. Nih teman-teman bisa lihat aja ya sendiri. Ini lava cake-nya itu sempurna. Hasilnya tuh bagus banget dan rasanya nikmat banget. Oke, udah selesai nih unboxingnya. Barangnya juga udah langsung saya cobain. Mungkin nanti next saya bakal bikin cemilan lagi, tapi nggak tahu nih bakal bikin cemilan apa pakai air fryer transparan dari Miko. Nah, untuk masak-masak kali ini saya tuh mau masak ubi singkong. Ubi singkong ini tuh daun singkong maksudnya ya, bukan ubi singkong. Ini tuh menu masakan yang udah lama banget nggak saya masak. Nah, untuk daun singkongnya ini juga udah saya rebus. Ngerebusnya itu sekitar 10-15 menitan, gak usah lama-lama sih, 10 menit juga kayaknya udah cukup. Nah, waktu saya ngerebus ini saya kasih baking soda sama dikasih garam, jadi biar nanti warnanya tetap cantik dan juga cepet matang. Oke, lanjut ya. Di wajan yang gede ini saya tuh lagi ngegoreng teri. Jadi untuk teri medanya itu nanti bakal saya campurin ke daun singkongnya. Nah, di tungku sebelahnya itu saya lagi ngegoreng ikan bawal. Kalau untuk ikan bawal itu mah ikan kesukaannya Pak suami. Kalau saya sama kakak Ale kurang suka sama ikan bawal. Untuk bumbu marinasi ikan bawal saya juga cuman pakai bawang, saya cuman pakai garam aja, nggak pakai yang lain-lain. Untuk rasanya juga udah nampol. Oke, lanjut. Ini kan udah saya peres sampai airnya itu bener-bener menghilang ya. Nah, untuk si daun singkongnya tinggal diirisin aja kecil-kecil kayak gini. Untuk teri medanya ini juga udah mateng, jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, untuk bumbunya kalau saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, terus dikasih kunyit, jahe, lengkuas, salam, serai. Terus saya kasih kemiri, dikasih lada, dikasih ketumbar, dikasih jinten, sama dikasih pala. Udah kayak gitu aja untuk bumbunya. Nah, untuk resep bumbunya saya tuh ngeliat di TikTok seperti biasa ya, dan untuk rasanya Masya Allah ini tuh nikmat banget ya kalau misalkan ditambahin jinten sama pala, jadi kayak ada bau khas-khasnya gitu. Nah, bumbunya ditumis-tumis sampai bumbunya itu mateng. Kalau misalkan udah mateng tinggal dimasukin aja airnya. Untuk airnya saya nambahinnya itu agak lumayan banyak ya, mungkin sih sekitar 1000 ml, soalnya saya tambahin lagi di akhir. Nah, untuk santannya di sini saya pakainya itu 2. Jadi biar nanti kuahnya itu medok banget. Untuk si bumbu tambahannya kalau saya cuma pakai kaldu ayam, pakai micin, pakai gula pasir, sama pakai garam, udah kayak gitu aja. Nah, untuk ikan bawalnya udah mateng, jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan. Nah, kalau udah tiris ya udah tinggal ditaruh aja nih di piring. Untuk ayamnya ini saya ngegoreng dulu aja, nggak mau banyak-banyak. Ini tuh buat saya sama kakak Alia. Nah, kalau misalkan kuahnya udah mendidih, tinggal dimasukin aja nih untuk daun singkong yang tadi udah diirisin. Ini langsung dimasukin aja semuanya. Untuk teri medanya jangan dimasukin dulu ya, jadi ditunggu lagi sampai daun singkongnya itu belepek-belepek agak lumayan lama. Jangan lupa dikoreksi rasa juga. Kalau misalkan masakannya udah pas nih rasanya, tinggal ditunggu aja sampai tanek. Jadi kalau masaknya itu tanek, insya Allah nanti tuh nggak cepet basi walaupun ini tuh ada santannya. Nah, ini udah mateng nih, udah saya masukin juga untuk teri medanya. Masya Allah, beneran saya nggak bohong, ini tuh nikmat banget, rasanya itu nampol banget. Jadi gurihnya itu dapet banget gitu lah. Nah, oke lanjut. Ini untuk semuanya udah mateng, tinggal ngegoreng tempe goreng aja. Untuk kondisi dapur saya kayak gini nih ya, yang gak terlalu berantakan banget lah ya. Soalnya kan selalu saya rapihin kalau misalkan udah selesai masak-masak. Lanjut, karena minyak saya tuh habis, jadi ini mau saya refill terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan minyaknya itu masih ada sisaan sedikit di dalam wadah, kalau saya refill lagi itu beneran muat banget, pas banget. Jadi bener-bener nggak ada sisaan sama sekali. Tapi kalau misalkan sisaan di dalam botolnya itu masih ada lumayan banyak, biasanya sih masih ada sisaan sedikit.
Nah, ya udah mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.